Bismillahirrahmanirrahim. Dandan. Udah dandan yang menarik, pakai pakaian yang membuat Nabi Yusuf jadi terganggu. Pakaian apa yang dipakai oleh perempuan ini? Saya nggak perlu memperjelas, yang jelas dia memakai pakaian membuat laki-laki yang memandangnya jadi terganggu hatinya. Bayang ya? Jadi dalam hal ini perempuan tersebut, istri Al-Aziz, menggoda Nabi Yusuf dengan penampilannya. Kemudian yang kedua, menggoda dengan ucapannya. Kayak gimana ucapannya? Dia memanggil Nabi Yusuf alaihissalam dengan nada suara yang menggoda. Apa katanya di sini? Hai talak, hai talak. Kalimat hai talak itu kalimat menggoda. Hai cowok ganteng kalau bahasa sekarang. Hai talak itu juga bisa berarti wow keren banget sih, hai talak. Hai talak itu juga bisa berarti kamu cakep deh, atau apapun lah bentuk-bentuk memuji, memancing dengan kata-kata yang membuat laki-laki itu jadi kayak ngerasa apa ya, dipuji, ngerasa besar kepala, ngerasa kayak nyaman gitu dengan kata-katanya dan nada suaranya. Sehingga Allah berfirman, wala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara, wahai perempuan. Kenapa? Karena bisa mengganggu laki-laki yang mendengarnya. Kalau dasarnya udah lembut ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan dibuat-buat. Tiga, dia menggoda Nabi Yusuf dengan sikapnya. Apa sikapnya di sini? Wa ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu kamarnya. Dia manggil Yusuf ke kamarnya, lalu dia tutup pintu, lalu dia kunci dari dalam, kuncinya dia pegang. Ini namanya sikap. Perilaku. Bisa jadi kita menggoda tanpa kita sadari dengan perilaku kita. Apa perilakunya? Tingkah laku kita, cara jalan kita, cara senyum kita. Jangan berlebihan memberikan emotikon senyum. Apalagi kalau lawan jenis, jangan kirim emotikon senyum. Kalau mau ngirim emotikon, gini aja udah sedikit. Apalagi sampai foto, mungkin fotonya dengan acting yang berlebihan, apa misalnya ini atau little love atau big love atau apalah, jangan. Kenapa? Tadi tujuannya adalah menghindari fitnah. Kita pengen menghindari fitnah. Jadi 3 cara perempuan itu menggoda Nabi Yusuf. Itu pun Nabi Yusuf masih mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pun Nabi Yusuf masih mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sampai kemudian dia menarik Nabi Yusuf ke arahnya. Dia memegang Nabi Yusuf supaya lebih dekat kepada dia. Dan dalam kondisi seperti itu, kata Allah di ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu ada perasaan kepada Nabi Yusuf, hasrat untuk berbuat dosa, dan Nabi Yusuf juga punya hasrat kepada perempuan itu. Bukan karena Nabi Yusuf laki-laki yang tercela, bukan, karena perempuan itu menggoda dengan cara yang luar biasa. Dan memang perempuan itu cantik, menarik dengan penampilannya yang luar biasa. Akhirnya Nabi Yusuf pun hamma biha, punya perasaan, punya hasrat punya keinginan kepada perempuan tersebut. Ini ayatnya. Sehingga dalam kondisi kayak gitu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf dengan apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Allah tunjukkan burhan. Apa itu burhan? Para ulama menyampaikan banyak definisi dari burhan. Ada yang mengatakan burhan itu adalah semacam tiba-tiba muncul wajah Nabi Yakub alaihissalam di depan mata Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf mulai tertarik kepada perempuan itu, hampir melemah karena digoda terus-terusan di dalam kamar itu oleh perempuan tersebut, sehingga Nabi Yusuf merasa udah melemah sedikit, udah mulai ada rasa ingin. Maka Allah tampakkanlah wajah Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Yusuf. Tiba-tiba Nabi Yusuf melihat wajah Nabi Yakub dengan ekspresi sedih.
Wajah Nabi Yakub dengan ekspresi kecewa. Wajah Nabi Yakub dengan ekspresi datar, marah, dalam diam. Sehingga Nabi Yusuf merasa bersalah. Nabi Yusuf sadar kalau beliau melakukan sesuatu yang membuat ayah beliau sedih dan kecewa. Itu definisi pertama dari burhan. Burhan di sini adalah al-wa'id fil ayat. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang neraka. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang kemarahan Allah. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang ayat-ayat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Nabi Yusuf membayangkan tentang iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau sadar, itu juga burhan. Dan para ulama mengatakan semua definisi itu tidak ada pendapat yang paling kuat, sehingga kita tidak mengambil salah satunya, anggap aja semuanya adalah benar. Bisa jadi yang dilihat Nabi Yusuf wajah ayahnya yang sedih dan kecewa. Bisa jadi yang dilihat Nabi Yusuf itu seorang malaikat. Bisa jadi yang dilihat Nabi Yusuf itu adalah sebuah gambaran dari hukuman dan azab Allah apabila beliau melakukan perbuatan dosa. Intinya itu adalah petunjuk dari Allah. Inilah yang membuat Nabi Yusuf selamat dari ujian perasaan dalam tema fikih perasaan. Apa pelajarannya buat kita? 1. Kalau kita pengen mengatur, pengen menjaga, pengen mengarahkan perasaan kita agar dia tidak salah, agar dia tidak melenceng, ingatlah orang yang kita cintai. Ketika seorang istri pengen menjaga perasaannya, ingatlah suaminya dimanapun dia berada. Jangan ingat orang lain, jangan lupain pasangan kita. Suami kalau pengen menjaga perasaannya supaya nggak selingkuh, ingatlah istrinya di rumah. Apa yang diingat? Kebaikannya. Ingat kebaikan istri, kesetiaan istri, maka itu bisa jadi burhan, penolong kita. Itu bisa menjadi petunjuk kemana harusnya kita mengarahkan perasaan kita. Karena Nabi Yusuf alaihissalam belum punya pasangan, maka yang beliau ingat adalah orang yang paling beliau cintai, ayahnya. Sehingga perasaan cinta kepada ayahnya inilah menuntun perasaan beliau harus seperti apa. Gak mau ngecewain ayah. Bayangin wajah orang yang paling kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah merasakan muraqabah, bahwa kita itu dilihat oleh Allah dan para malaikat. Yang kedua, itulah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf, muraqabah. Dipandang oleh Allah, dibersamai oleh Allah, dan ditemani oleh malaikat. Sehingga Nabi Yusuf merasa malu, sadar, dan terhindar dari dosa. Yang ketiga, bekali diri kita dengan sebanyak mungkin ayat, hadis, nasihat tentang akibat-akibat dosa. Sehingga ketika kita mau melakukan sebuah dosa, apa yang tadi kita udah tahu tentang dampaknya, tentang ancamannya, tentang hukumannya, tiba-tiba terlintas di kepala kita, dan itu akan menuntun kita untuk menghindari dosa tersebut. Mau makan riba, kita ingat dosa-dosa riba sebesar apa. Mau berzina, kita ingat dosa zina itu seberat apa. Sehingga ini menjadi burhan, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, perisai kita untuk terhindar dari dosa-dosa karena ujian perasaan.